Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi KUSA Indonesia, yang yaitu sebuah perkuliahan online yang dinaungi oleh Safa University di Mesir ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan persiapan untuk ujian. Jadi dari program ini sebenarnya udah pernah kita laksanakan 4 tahun yang lalu kalau tidak salah, ketika Kursa Indonesia itu terbentuk. Jadi waktu itu ada Ustadz Oki, Ana, dan kawan-kawan. Nah, dan kita coba hidupkan lagi ya. Jadi kemarin ada teman Ana yang mengajak untuk melakukan apa namanya, murojaah bareng gitu untuk persiapan ujian. Dan kemudian Ana kepikiran untuk bagaimana kita ajak teman-teman yang lainnya gitu. Jadi biar rame gitu ya, ada temennya juga, biar apa namanya, terbentuk komunitas yang saling mensupport agar kita itu bisa istiqomah dan lulus bersama insya Allah. Nah, karena 4 tahun itu lumayan ya, banyak godaan insya Allah. Karena semakin bertambah semester, semakin sulit juga apa namanya pembelajarannya. Jadi levelnya itu naik gitu. Nah, semoga dengan adanya komunitas ini, KUSA Indonesia, kita bisa apa namanya berkembang bersama, belajar bersama, sharing bersama. Nah, terus pada malam hari ini, pada pertemuan belajar bareng Kusa yang pertama, kita akan mempelajari tentang mata kuliah hadis. Nah, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, Ustadz Muhammad Salman Fikri Ramadan LC. Beliau adalah alumni angkatan kedua dari kuliah apa namanya yang ada di Safa University ini, yaitu di Fakultas Kusa. Nah, langsung saja untuk menyingkat waktu, kita langsung memulai pembelajaran bersama Ustadz Ustadz Muhammad Salman Fikri Ramadan LC. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, Anda ucapkan terima kasih kepada Ustadz Iqbal yang telah memberikan kesempatan untuk Ana ya, untuk berbagi ilmu atau murojaah bersama. Ya. Dan Ana mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya. Selamat datang untuk antum dan antuna ya di ruang Zoom ini untuk kita belajar bersama ya, untuk kita belajar bersama. Yang mana pembelajaran ini kita lakukan ya, kita lakukan untuk persiapan untuk persiapan ujian ya, ujian semester ganjil ya, semester ganjil. Alhamdulillah ya, alhamdulillah angkatan 1446 Hijriah ini sebagaimana tadi yang dikatakan Ustadz Iqbal ya, itu program ini dahulu pernah jalan ya, dan sempat vakum, dan alhamdulillah ini sedang dihidupkan kembali ya. Angkatan 1445 itu tidak ada ya, tidak ada program murojaah, dan juga di angkatan ANA sendiri ya, itu tidak ada program murojaah seperti ini. Maka dari itu ya, bagi antum dan antuna yang hadir di Zoom ini, maka Ana sampaikan ijtahidu ya, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu syar'i ya, menuntut ilmu ilmu syar'i. Dan perkenalan sedikit ya tentang Ana ya, sebagaimana tadi yang sudah dibawakan oleh Ustadz Iqbal. Nama lengkap Ana Muhammad Salman Fikri Ramadan ya. Jadi Fikri Ramadan itu nama ketiga dan keempat Ana ya, kata ketiga dan kata keempat Ana. Ana dari Pekalongan, Jawa Tengah ya, dan Ana adalah alumni ya, alumni dari KUSA angkatan kedua atau angkatan 20
ya, angkatan 2020. Ana tahu Pusa ya. Ini Ana sedikit cerita ya, sedikit cerita sebelum mengawali pembelajaran kita. Ana dahulu tahu tahu Pusa ini dari Ustadz Oki, dari Ustadz Oki, yang mana beliau itu dahulu nge-share ya, nge-share pengumuman tentang kuliah online, kuliah online yang basisnya di Mesir. Anak pada waktu itu masih nggak percaya ya, anak pada waktu itu masih nggak percaya karena online, online dari Mesir gitu. Dan di pikiran anak pada waktu itu Mesir itu hanya Al-Azhar, ya Mesir itu hanya Al-Azhar, ya. Dan pada waktu itu juga itu diadakan gratis ya, maksudnya majanan gitu, gratis untuk kuliah di pusat. Anak pada waktu itu nggak percaya, asli nggak percaya 100%. Kok bisa sih Al-Azhar itu mengadakan kuliah online gratis lagi? Ternyata bukan Al-Azhar, ya ternyata bukan Al-Azhar, tapi kuliah sendiri, ya kuliah sendiri, ya kuliah PUSA namanya ya, atau Kuliatul Ulum Asy'ariyah wal Arabiyah. Kemudian anak dengan memantapkan diri masuk ke PUSA ini dan alhamdulillah sampai di tanggal 11 ya, 11 Juni kemarin tahun 2024 itu alhamdulillah anak lulus. Nah, lulus dari PUSA ya. Maka dari itu maka dari itu anak anak wasiatkan kepada antum dan antuna sekalian ketika belajar di PUSA ini luruskan niat ya, luruskan niat untuk apa kita belajar ya. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi ya di PUSA ini. Pertama, tantangan online. Apakah kita bisa istiqomah? Kemudian tantangan kedua, ijazahnya belum diakui. Ya, ijazah PUSA dari tahun berdiri dari tahun 2019 sampai sekarang itu belum diakui ijazahnya. Maka dari itu ya, luruskanlah niat. Luruskan, luruskanlah niat. Ya, niatkanlah ketika kita belajar, apalagi ini belajar ilmu agama, ya, niatkanlah kita belajar ini untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Ya, tentunya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu saja apa namanya? Itu saja mukadimah dari Ana ya. Untuk mempersingkat waktu ya, insya Allah kita sampai jam 21.15 ya, insya Allah ya. Kita akan sampai jam 21.15 ya. Ini tersisa 1 jam lagi insya Allah. Dan untuk materi murojaah ini ya kita telah apa namanya ya, telah share talkhis ya, telah telah share talkhis. Yang mana ya eh, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, soal ujian untuk kusa itu berasal dari tafrik. Akan tapi tidak semua tafrik ya. Hanya poin-poin tertentu saja yang akan diujikan ya. Sebagaimana yang kemarin telah Ana sampaikan di voice note ya. Bahwasanya model soal ujian q satu ada 4 macam ya. Pertama pertama tentang pemahaman ya. Kemudian yang kedua sofi khotok, yang ketiga itu seperti imlail faragot ya, imlail faragot ya. Titik-titik al aklu bil qiyam. Kemudian yang keempat itu tentang ma'ani al kalimat, tentang ma'ani al kalimat ya. Wabil khusus di pelajaran hadis ya, wabil khusus di pelajaran hadis. Di pelajaran hadis ini empat metode soal ini diterapkan semuanya, ya, diterapkan semuanya.
sebanyak 25 soal. Ya, 25 soal. Maka dari itu ya, teman-teman, eh, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa namanya? Silakan dibuka talkisnya ya. Silakan dibuka talkisnya yang sudah kita share di grup ya. Seperti itu. Anda akan share screen ya. Ini sudah terlihat ya share screen-nya ya. Untuk matan ya, untuk matan yang Anda gunakan ini adalah matan dari Syekh eh, matan Thalibul Ilmi ya. Matan Thalibul Ilmi yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim ya. Ana rasa matan yang ada di dalam apa namanya? Tulisan beliau ini adalah yang yang terlengkap ya, yang terlengkap dan yang benar ya. Seperti itu. Sedikit sekali kesalahan harokat atau yang lainnya ya, seperti itu. Dan alhamdulillah kitab Umdatul Ahkam ada di eh, ininya beliau ya, ada di ininya beliau. Mari kita eh, lihat di talkisnya ya, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita mulai ya. Kita mulai bismillah. Di dalam talkis ini akan disebutkan poin-poin terpenting ya, poin-poin terpenting yang ada di dalam tafrik ya. Yang yang mana poin-poin penting ini hanya hanya membahas sedikit ya, hanya membahas sedikit dari apa yang ada di tafrik. Jadi ketika kita membahas ini, maka konsekuensinya adalah pembahasannya lebih sedikit daripada apa yang terkandung di dalam tafrik. Ya, akan tapi dengan ini insya Allah ya, dengan ini insya Allah akan akan cukup ya, akan cukup untuk jadi bahan murojaah ya. Dan di sini Ana sudah memberikan centang ya. Ana sudah memberikan centang dan yang centang itulah yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini yang pertama muhadharah al-ula ya. Kajian yang pertama. Kajian yang pertama ini masih berisi tentang mukadimah ya, masih berisi tentang mukadimah, pengenalan kitab, pengenalan mualif ya atau penulis dan apa namanya? Mukaddimah penulis ya. Dan yang akan kita bahas di dalam muhadharah pertama ini adalah kita akan mengetahui atau kita akan mempelajari apa makna dari ahaditsul ahkam ya. Ahaditsul ya di sini dikatakan ahaditsul ahkam dia al ahadits al muta'alliqah bil fiqh ya. Hadis-hadis yang berkaitan atau pembahasannya tentang fikih. Itulah yang dinamakan ahaditsul ahkam, ya. Atau hadis-hadis yang membahas tentang al-halal wal haram, ya, al-halal wal haram. Ini disebut dengan ahaditsul ahkam. Karena hadis-hadis sendiri itu beragam jenisnya, sesuai dengan isi hadis tersebut, ya. Isi dari ahaditsul ahkam itu tentang hukum-hukum agama Islam, ya, tentang hukum-hukum agama Islam. Adapun misalkan hadis-hadis yang membahas tentang agama atau tentang keyakinan, maka itu adalah ahaditsul aqaid. Ahaditsul aqaid. Hadis-hadis membahas tentang keyakinan atau hadis-hadis tentang akidah, ya, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan ya, awalu man sonnafa fi ahaditsil ahkam wal Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, pencetus pencetus pertama yang menulis buku tentang hadis-hadis hukum itu adalah Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, yang
yang wafat yang wafat pada awal yang wafat pada awal tahun ke-6 Hijriah. Eh ya, ke ke tahun 600 tahun 600 yaitu sekitar 600 Hijriah ketika eh, di tahun 600 Hijriah. Kemudian di sini ada ulama lain yang menulis tentang ahaditsul ahkam, yaitu adalah Al-Majdu Ibnu Taimiyah, ya, yaitu adalah kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yaitu kitabnya berjudul Muntaqa Al-Akhbar. Kitabnya berjudul Muntaqa Al-Akhbar. Dan juga kitab Bulughul Maram, Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti itu. Kemudian kemudian yang ketiga ini masih pembahasan tentang pengenalan muallif, pengenalan muallif, pengenalan penulis. Di sini dikatakan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu adalah seorang yang memakai seorang yang memakai mazhab Hambali, seorang yang memakai mazhab Hambali. Fahuwa min a'immatil Hanabilah. Ya, beliau adalah termasuk imam-imam mazhab Hambali. Wa min kibari muhaddithi. Dan beliau termasuk dari ahli hadis, ahli hadisnya, ahli hadis dari mazhab Imam. Ah, Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang bagaimana beliau menulis kitab ahadis ahadis ahkam ini. Ya, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menjelaskan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu menjelaskan di dalam kitabnya itu beliau hanya menyebutkan kitab hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih, yang kebanyakannya adalah riwayat dari dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah riwayat yang tertinggi, riwayat yang tertinggi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh dua imam ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu adalah hadis dengan sahih yang tertinggi. Jadi hadis yang paling sahih. Kemudian yang kedua apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi seperti itu tingkatannya. Seperti itu tingkatannya. Kemudian setelah itu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu menyusun kitab Umdatul Ahkam ini dengan susunan fikih, dengan susunan fikih. Dan dan ketika kita melihat kitab-kitab fikih, baik yang zaman dahulu maupun zaman sekarang, di kitab mazhab manapun itu mereka selalu membuka kitab-kitabnya dengan pembahasan kitabut tohroh, dengan membahas kitab toharoh, kitab bersuci, kita bersuci. Ya. Terus apa itu makna toharoh? Makna toharoh secara bahasa adalah an-nadhafah. An-nadhafah. Anak ingat dahulu di tahun 2020 soal pertama di hadis, di hadis itu ini. Ma makna al-toharoh. Ma makna al-toharoh. Pilihannya ada tiga. Pertama, an-nadhafah, kemudian an-nazahah, kemudian yang ketiga, kullu ijabatin sahihah. Kullu ijabatin sahihah. Ya, seperti itu. Ini salah satu spoiler ya. Ini salah satu spoiler soal, spoiler soal untuk ujian nanti, seperti itu. Ya, anak anak disclaimer ya.
Ana memberikan spoiler ini dari ingatan ya atau dari yang Ana lihat di soal ya di soal-soal terdahulu ya. Ana bukan memegang memegang soal kusa bukan ya. Yang membuat soal kusa itu yang di sana di Mesir. Ana hanya sebatas ingat ya. Ana hanya sebatas sebatas ingat. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah pengertian toharoh secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah raf'ul hadas wa zawalul khabas. Ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Ya. Mengangkat hadas itu bisa dengan dua cara. Ya, bisa dengan dua cara. Yaitu apa? Yang pertama dengan wudhu. Ya, yang pertama dengan wudhu itu apabila ketika hadasnya itu hadas kecil. Hadas kecil itu seperti kita buang air kecil, ya. Kemudian buang air besar atau kentut, ya. Tiga hal ini termasuk hadas kecil, termasuk hadas hadas kecil, ya. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan dengan mandi, bisa dilakukan mandi. Dan mandi ini ketika hadasnya itu hadas besar, ya, hadas besar seperti junub, ya, seperti junub, kemudian haid dan nifas, ya. Apabila wanita telah telah mencapai atau telah haid, ya, maka dia berstatus balik. Kemudian yang kedua berstatus, ya, dia terkena hadas besar. Kemudian yang ketiga dia harus menutupi semua anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan, ya, seperti itu. Nah, maka maka bagaimana cara cara mengangkat hadasnya dengan mandi, mandi mandi junub, ya, seperti itu. Nah, ini adalah makna raf'ul hadas. Adapun zawalul khabas itu artinya adalah menghilangkan najis, menghilangkan najis, ya. Bagaimana kita menghilangkan najis? Di sini disebutkan yaitu dengan mencuci, ya, dengan mencuci sesuatu yang terkena najis tersebut. Misalkan baju kita terkena najis, maka menghilangkan najisnya itu dengan mencuci di bagian yang terkena najis. Ya, jadi bukan satu baju ini direndam, bukan. Ya, jadi hanya dicuci yang terkena najis saja. Ya, atau dengan menghilangkan najis tersebut. Ya, menghilangkan najis najis tersebut. Ya, menghilangkan najis itu dari badan, ya, badan kita ada najisnya maka kita hilangkan, ya, atau dari pakaian atau dari tempat, dari tempat buk'ah, ya, buk'ah itu artinya adalah al amakin, tempat-tempat yang dibuat sujud, ya, seperti musola, seperti masjid, ya, rumah, ya, rumah kita selain kamar mandi itu harus bersih dari najis, ya, karena rumah itu bisa digunakan untuk sholat, ya, seperti itu. Nah, kemudian menghilangkan najis itu bisa dengan dua cara, pertama dengan air dan dengan batu, ya, dengan batu. Kalau dengan air itu disebut istinja, istinja, atau dengan batu, ya, dengan batu atau yang serupa dengan batu yang bisa menghilangkan najis, yang bisa menghilangkan najis seperti apa? Tisu, ya, kapas dan yang lainnya. Ya, itu disebut istijmar. Istijmar. Ya, kalau tidak salah istinja itu hanya di Indonesia, ya, di Indonesia dan di negara-negara Islam. Adapun di negara-negara Barat, ya, itu mereka makanya istijmar, ya, istijmar. Biasanya pakai tisu, ya, biasanya pakai pakai tisu. Ya, ini adalah ringkasan dari muhadharah pertama, ya. Eh,
insya Allah nanti akan dibuka sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kemudian ya, kemudian kita masuk ke dalam hadis ya, ke dalam matanya ya. Ini belum apa, belum, itu tadi masih mukadimah ya, masih empat. Nah, hadis yang pertama di dalam kitab Umdatul Ahkam ini adalah hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Kenapa ya? Kenapa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu mencantumkan hadis tentang niat ini di urutan pertama? Ya, di sini dikatakan, ya, di sini dikatakan hadis ini ya itu masuk semua bab fikih ya. Itu masuk semua bab-bab ilmu, bab-bab ilmu. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan niat, berkaitan dengan niat. Dan juga ini ada tanbih, ya, ada peringatan. Jadi seakan-akan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu memberikan hadis tentang niat di urutan pertama ini supaya tanbih, supaya memperingatkan kita bahwasanya bersuci itu ada yang menggunakan niat, ada yang menggunakan niat, yaitu apa? Seperti wudhu, ya, seperti wudhu, wudhu membutuhkan niat, ya, untuk apa? Untuk raful hadas. Begitu pula mandi, ya, begitu pula mandi, mandi juga butuh butuh niat, raful hadas, ya, dan seluruh ibadah, seluruh ibadah, ya, sholat, zakat, puasa, sedekah, dan yang lain. Itu adalah alasan kenapa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi memberikan apa namanya, posisi pertama dengan hadis niat. Ya. Nah, ya, teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian, niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu tempatnya di hati. Ya, dan tidak apa namanya, dan tidak butuh diucapkan. Ya, tidak tidak butuh diucapkan. Ya, seperti itu. Dikarenakan makna niat, ya, makna niat sebagaimana yang tertulis di sini adalah makna niat secara bahasa itu al-qasdu. Apa al-qasdu? Menuju, ya. Jika kita telah memakai pakaian untuk sholat dan kita menuju masjid, itu sebenarnya kita tuh sudah niat, sudah sudah niat apa? Untuk sholat, ya. Jadi jadi tidak perlu di apa diucapkan, ya, seperti itu ya. Nah, ini ada perkataan dari Imam Al-Baydawi tentang definisi niat. Niat adalah tergeraknya hati, ya, tergeraknya hati untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menolak atau mencegah keburukan. Ya, jadi hati kita tergerak itu sudah dikatakan niat. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, niat adalah al-azmu, keinginan kuat, ya, keinginan kuat untuk melakukan ibadah, untuk melakukan apa? Ibadah sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, inilah yang dinamakan niat, ya. Oleh karenanya, ya, oleh karenanya eh, seseorang tidak diberi pahala atas suatu amalannya itu kecuali dengan niat, ya. Adapun ya seperti itu ya. Jadi niat itu penentu amalan tersebut, ya, makbul atau mardud, ya, seperti itu. Kemudian ini maknanya ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung niatnya dan semua orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Perbedaan dari dua jumlah ini, yang pertama adalah al-hukmu alal amal. Ya, jumlah yang ini yang ini ya, innamal a'malu binniyat itu adalah al-hukmu alal amal.
hukum atas perbuatan. Adapun jumlah yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa itu adalah al hukmu alal amil. Hukum terhadap pelaku ya atau kita ya atau kita sebagai orang yang melakukan amalan ya. Nah, ya di sini dikatakan istiratun niyah fil amal ya. Jadi seluruh perbuatan itu memiliki niat. Kemudian istiratu ta'yin al manwi. Harus harus apa? Harus disyaratkan apa yang diniatkan itu jelas ya. Seperti itu. Ini adalah tafsiran salah satu tafsiran dari makna hadis ini ya, seperti itu. Kemudian al-hijrah. Apa itu al-hijrah? Al-hijrah adalah meninggalkan tempat ya. Meninggalkan tempat yang ada ya, meninggalkan tempat itu disebut hijrah dari kata hajaro ya. Hajaro itu artinya adalah taroka ya. Akan tapi apakah setiap apakah setiap meninggalkan tempat itu adalah hijrah? Tidak ya. Hijrah secara istilah itu seperti ini ya, yaitu meninggalkan tempat ya, meninggalkan tempat yang mana tempat tersebut tidak tidak bisa kita gunakan untuk meninggikan kalimat Allah, tidak bisa untuk beribadah kepada Allah, kepada ya ke negara yang bisa seperti itu ya. Itu pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua itu harus karena Allah Subhanahu ya. Jadi tidak serta-merta orang ini ya. Jadi tidak serta-merta orang dia meninggalkan dari negeri kafir ke negeri Islam itu karena misalkan di negeri Islam ini bisa mendapatkan harta yang banyak ya atau yang lainnya, maka ini tidak disebut hij- hijrah ya. Dia tidak disebut hijrah karena yang disebutkan hijrah itu terpenuhi dua syarat yang tadi telah kita bahas ya, seperti itu. Ya, ini pembahasannya sudah ya yang tadi ya. Kemudian kemudian kita masuk ke dalam hadis ahkam yang pertama. Hadis ahkam yang pertama adalah la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Ya. La di sini berlayak bal ya. Layak balullah itu artinya adalah tidak sah ya. Nafyu sihhatis sholat, meniadakan sahnya sholat, bukan meniadakan kamalus sholat, tapi meniadakan sahnya sholat. Jadi jika orang itu sholat ya, sholat tanpa berwudu ya, meskipun itu lupa, maka sholatnya tidak sah. Karena kenapa? Karena ini adalah syarat sah, syarat sah ya. Sama seperti jika orang apa namanya ya sholat kemudian ya kemudian dia tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal ya, maka sholatnya batal karena menghadap kiblat itu sama kedudukannya dengan toharoh ya, syarat sah sholat ya, seperti itu ya. Ini hadas ya, hadas setelah kita jelaskan tadi ya, hadas setelah kita jelaskan tadi, hadas itu ada dua ya, hadas kecil dan hadas besar ya. Nah, kemudian ya apa namanya sifat atau ciri-ciri hadas. Ciri-ciri hadas itu ada dua. Pertama, hadas hukmi, ya, atau ciri yang secara hukum, ya. Ciri yang secara hukum itu adalah ya secara hukum ya, secara hukum itu adalah pembatal-pembatal wudhu, ya. Itu adalah wasfun hukmi.
wasfun hukmi, ya, ciri yang secara hukum, ya, seperti itu ya. Kemudian ciri yang hakiki yaitu adalah hadas yang kita lihat, hadas yang kita lihat yaitu BAK, ya, BAK, BAB, itu yang kita lihat. Adapun yang wasaf hukmi itu adalah seperti seperti kentut, itu kita tidak melihat zatnya, ya, seperti itu. Dan sebagaimana yang telah kita bahas tadi ya, apa namanya, tiga ini termasuk hadas, ya, termasuk hadas, seperti itu. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya wudhu termasuk syarat sahnya sholat, ya. Faman lam yatawaddo la tasihhu sholat, ya. Barang siapa yang tidak berwudhu kemudian sholat, maka sholatnya tidak sah, ya. Sholat di dalam hadis ini, ya, itu merupakan bentuk nakirah, ya, fi siyaqi an-nafi, maka fayashmalu sholat, ya, maka seluruh sholat, ya, seluruh sholat yang tidak ada wudhu atau tidak bersuci, maka sholatnya tidak sah. Semua sholat, ya, sholat wajib, sholat sunnah, sholat duha, ya, bahkan sholat jenazah itu kalau tidak wudhu maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah karena ya seperti ini ya, kalimat atau kata sholat itu adalah nakirah fi siyaqi an-nafi. Nakirah di konteks penafian itu fatashmalu kulla as-sholah, ya, maka fatashmalu kulla ya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke hadis yang kedua, yaitu hadis tentang wailun lil aqabi minan, ya, wailun lil aqabi minan. Al-wail, ya, al-wail itu artinya adalah al-halak wal azab, kecelakaan dan kebinasaan, ya. Dan tentunya al-wail itu banyak, ya, digunakan untuk banyak jenis atau digunakan untuk banyak kriteria. Dan kriteria yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, hadis ini yaitu wailul lil aqabi minan, ya. Celakalah bagi aqab. Aqab itu tumit, ya, bagian bagian terakhir kaki, ya, bagian terakhir kaki dari api neraka, ya. Di sini Rasulullah SAW mengancam, ya, mengancam bagi orang yang tidak sempurna wudhunya, ya, tidak sempurna wudhunya itu dengan api neraka. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil, ya, kita bisa mengambil faedah bahwasanya, ya, bahwasanya pertama wudhu itu harus sempurna, tidak boleh ikhlal, tidak boleh apa namanya, terlewat, ya, tidak boleh terlewat satupun anggota wudhu, ya. Jadi ketika kita membasuh tangan maka harus sampai siku, tidak boleh sampai sini, tidak boleh, ya. Kalau misalkan sampai sini maka itu termasuk dari ikhlan, termasuk dari ikhlan, ya. Kemudian wajah, ya, dari min mana binti asyar, ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, ya, sampai dagu harus menyeluruh, harus menyeluruh. Kalau tidak maka itu adalah ikhlal, maka itu adalah ikhlal, ya, seperti itu. Nah, sebab wurud atau sebab terjadinya hadis ini ada kisahnya, ya. Kisahnya adalah para sahabat pada waktu itu sedang safar. Kemudian mereka singgah di suatu tempat. Pada waktu mereka singgah ini, ya, waktu sholat itu mepet. Ya, di sebagian riwayat disebutkan bahwasanya sholat ini adalah sholat asar.
Ya, jadi waktu sholat itu hampir mendekati waktu maghrib. Ya, jadi mereka ya para sahabat ini tergesa-gesa dalam berwudu. Ada yang sampai ikhlal, ada yang sampai terlewat. Ya, ada yang sampai terlewat karena mereka takut karena mereka takut waktu asarnya habis. Ya, karena mereka takut apa namanya? Waktu asarnya habis. Ya. Nah, kemudian ya di sini di sini disebutkan ya mereka itu apa namanya tidak mengusap ya mereka itu tidak mengusap ya di sebagian riwayat dikatakan bahwasanya mereka tuh apa namanya bergesa-gesa dalam berwudu sampai ada yang tidak tersiram tidak tersiram bagian atau anggota wudhunya. Maka kemudian Rasulullah SAW berteriak, fasoha fihim. Di dalam riwayat disebutkan fasoha bi'a'la sautihi. Maka Rasulullah SAW berteriak dengan suara yang kencang, wailun lil aqabi minanah. Ya, kecelakaan. Ya, kecelakaanlah bagi tumit, tumit kaki tidak tersiram air dari api neraka. Ya, seperti itu. Nah, angkop itu artinya tumit ya, yaitu bagian bagian akhir, bagian akhir kaki, ya, bagian akhir kaki, ya, seperti itu. Nah, hadis faedah yang bisa kita ambil ya, itu adalah wajib untuk memperhatikan anggota wudhu, ya, wajib untuk memperhatikan anggota wudhu, wajib untuk kena air seluruhnya, ya, wajib untuk terkena air seluruhnya, ya. Nah, ini ada ancaman serius ya, ancaman yang sangat keras bagi yang terlewatkan dalam bersuci. Al-iflal ya, terlewatkan itu ada dua bentuk. Ya, ada dua bentuk. Pertama ya, bentuk yang pertama itu yang tadi ya, yang terlewat dari air ya. Jadi ada bagian-bagian yang tidak tersentuh air. Kemudian yang kemudian yang kedua adalah al-ihmal fi tawakki an-najasah, yaitu terlewat dari menjaga diri dari hadis dari najis ya, yaitu memperhatikan memperhatikan dan tidak membersihkan najis dari dirinya, itu juga termasuk dari ikhlan ya. Ahmala yuhmilu itu menyepelekan ya, menyepelekan dari menghindari hadis menghindari najas, afan ya, menyepelekan dari menghindari najis ya, jadi tidak dibersihkan ya, tidak tidak dibersihkan dan tidak apa namanya dan bermudah-mudahan dalam dalam najis ya, seperti itu ya. Jadi ada celananya mungkin yang terkena najis tidak langsung dibersihkan, tapi ya udahlah nantilah. Ya, ini termasuk ikhlas. Ini termasuk ikhlas. Ya. Nah, di sini disebutkan ketika ada anggota anggota apa namanya? Anggota wudhu yang anggota wudhunya itu dicuci, maka harus dicuci ya. Tidak boleh tidak boleh apa namanya? Tidak boleh diusap ya. Perbedaannya adalah al-ghuslu huwa sailanul ma, ya. Mencuci anggota anggota wudhu ya, anggota wudhu itu dengan dialiri air ya, dialiri air. Adapun masah itu tidak dialiri air ya. Seperti kalau mencuci itu ini ya, ghuslul yadain. Ini harus ya. Jika kita berwudhu maka air itu harus mengalir ke tangan kita. Tidak boleh diusap, tidak boleh. Tidak boleh karena haknya tangan itu adalah al-ghusl ya. Tangan itu wajib dialiri air, tidak boleh
tidak boleh diusap. Maka ketika maka ketika tangan ini diusap, ya maka tidak tidak diperbolehkan, ya tidak pas atau tidak sah wudhunya, ya seperti itu. Ya kemudian di sini kita lihat hadisnya ya. Oh, ini berarti sudah ke hadis yang selanjutnya ya, sudah ke hadis yang selanjutnya. Idza tawaddoa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma tsumma liyantathir. Ya, ketika ketika kalian ingin berwudu, maka istinsyak, ya, maka istinsyak, maka masukkanlah air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan, ya, istinsyak dan istinthar, ya namanya ya. Kemudian yang ya di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan tiga, tiga, tiga petunjuk ya. Pertama petunjuk tentang berwudu, kemudian petunjuk tentang bersuci dengan istijmar, ketiga petunjuk tentang ketika kita bangun tidur. Ya, petunjuk pertama yaitu tentang wudhu itu tadi ya, yaitu kita harus istinsyak dan istinthar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, petunjuk tentang eh, bersuci dengan istijmar. Fal yutir, maka di apa? Bilangannya tuh harus ganjil. Bilangannya harus ganjil. Para ulama menyebutkan bahwasanya bilangan harus ganjil ini eh, untuk benar-benar menghilangkan bekas najisnya. Ya, startnya mulai dari tiga. Startnya mulai dari tiga. Satu tidak. Ya. Startnya itu tiga. Startnya itu tiga. Jadi tiga tisu. Itu baru dikatakan istijmar. Ya, itu baru dikatakan istijmar. Kalau satu tisu belum. Ya, satu tisu belum. Ya, atau satu batu itu belum. Startnya mulai dari tiga. Startnya mulai dari tiga. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahu fil ina'i tsalatan. Dan ketika seseorang di antara kalian itu bangun tidur, ya bangun tidur, maka cucilah tangan kalian. Maka cucilah dahulu tangan tangan kalian. Tangan yang dimaksud ini adalah telapak tangan, ya. Yang dimaksud ini adalah telapak tangan. Sebelum kalian memasukkan ke dalam bak, ya. Karena kenapa? Karena fa'inna ahadakum laya dari aina batat yaduhu. Karena kita itu tidak tahu di mana tangan kita ini berada di malam hari. Ya, mungkin saja tangan kita menyentuh menyentuh najis. Ya, ketika kita memasukkan ke dalam air, maka air tersebut menjadi najis atau salaba tuhuriyah atau menghilangkan tohur atau menghilangkan sifat tohurnya. Ya. Adapun hadis di dalam riwayat Muslim ya, fal yastanshik bimin biman khiraihi minal ma ya, apa namanya? Istinsyak dengan dua dua hidung ya. Man tawaddaa fal yastanshik ya. Kemudian hadis hadis yang kelima yaitu tentang An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'ibda'in alladzi la yajri tsumma yaktasilu fihi yaktasilu minhu. Tidak boleh tidak boleh salah satu di antara kalian itu kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir, ya. Kemudian dia mandi darinya. Adapun riwayat Muslim layak tasil ahadukum filma ibda ini wahwa junub, ya. Tidak boleh salah seorang di antara kalian itu mandi di dalam genangan air yang tidak ngalir pada waktu ketika dia junub. Ya,
Kita baca syarah hadisnya ya. Kita baca syarah hadisnya. Oh, ini tadi ya yang apa yang hadis tentang tiga petunjuk itu adalah hadis terakhir dari pertemuan kedua. Ya, hadis terakhir dari pertemuan kedua. Nah, adapun yang tadi itu adalah pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga. Eh, mungkin mungkin kita sampai di hadis keenam saja ya, teman-teman, yaitu hadis tentang hukum air yang dijilati oleh anjing ya. Kita 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 sampai di sini dulu karena hadis ketujuh dan kedelapan itu menjelaskan tentang sifat wudhu Nabi ya, cara berwudhunya Nabi, dan ini hadisnya panjang ya, dan ini hadisnya panjang dan waktu kita itu hampir hampir habis ya, hampir habis ya. Sebelum sebelum berakhir ya, anak ingin menekankan ya, anak ingin menekankan kepada antum dan antuna bahwasanya program ini adalah program murojaah ya, program murojaah ya. Jadi untuk lebih lengkapnya antum dan antuna bisa membaca sendiri di talfis ini atau di tafrik atau di tafrik ya, seperti itu. Ya, ini tadi yang hadis yang keenam ya, kalau nggak salah ya. Hadis yang keenam, la yabulanna ahadukum filma iddaim alladzi la yajri tsumma yaktasilu. Ini sepertinya ada salah matba ini ya. Ini di sini tertulis fihi, kemudian di matan yang ini tertulisnya minhu. Ya, tapi enggak apa-apa ya, tapi enggak apa-apa. Kita kita apa pakai yang ini saja. Ini kita pakai yang ini. Kita pakai yang tafrik ya. Kita pakai dari yang tafrik. Nah, maknanya la yabulanna. Janganlah kalian itu buang air kecil ya. Ini adalah larangan. Ini adalah larangan dari Nabi Muhammad SAW ya. Yaitu kita dilarang ya. Anak ambil contoh kolam renang lah ya. Anak ambil contoh kolam renang. Kita dilarang kencing di dalam kolam renang ya. Karena kolam renang itu sifatnya tidak tidak mengalir, hanya di situ saja atau genangan ya. Dan larangan ini itu mencakup dua hal ya, mencakup dua hal. Kita mandi di dalamnya atau enggak. Itu kita dilarang untuk apa buang air kecil di dalam kolam ya. Kalau mau buang air kecil ya di luar kolam, jangan di dalam kolam ya. Kemudian ketika BAK ya, kemudian ketika BAK dan ya BAK ini bisa di dalam ya, bisa di dalam kolam atau kita BAK dari atas ya. Kemudian air air tersebut kita kita gunakan mandi. Nah, ini adalah asyaddu qabahan ya. Ini adalah buruk ya. Maksudnya eh, buruk, perilaku yang buruk, perilaku yang buruk ya, seperti itu. Nah, di sini ada problematika tentang air yang di air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Ketika ketika ada najis yang masuk ke dalam air ya, maka kita lihat air air tersebut. Jika air itu kasir ya, air itu banyak ya, ukurannya adalah dua kullah. Ukurannya dua dua kullah. Ya, perlu perlu diperhatikan ya. Eh,
ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kulah itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Dan perbedaan pendapatnya ini tidak tidak apa namanya tidak satu atau dua perkataan, tidak, sampai 15, ya, sampai sepuluhan perkataan tentang migdar kulaten ini, ya. Akan tapi di tafrik yang kita pelajari ini itu mengambil pendapat 200 kilo, ya, 200 kilo atau sama dengan 200 liter, ya. Jadi 200 liter itu adalah ukuran dua kulah, ya, ukuran dua dua kulah, ya, ukuran dua dua kulah. Nah, ketika najis masuk ke dalam air yang 200 liter ini, kemudian air tersebut berubah karena najis itu, maka air air 200 ini itu adalah air najis. Ya, jika berubah, ya, jika berubah baunya, warnanya dan rasanya, ya. Itu sepakat, ya, ijma ijma ulama, air yang air yang sedikit atau banyak yang terkena najis, kemudian air tersebut apa namanya? Berubah karena najis, itu sama dengan air najis, tidak boleh digunakan. Nah, adapun ketika ketika apa namanya? Najis tersebut masuk ke dalam air 200 liter itu, akan tapi tidak berubah, tidak berubah, maka air tersebut dihukumi suci, ya, dihukumi suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabas." Ya, apabila ada air yang sampai pada dua kullah, maka air tersebut tidak membawa najis, tidak membawa najis. Diingat, ya, ingat-ingat, jika air tersebut tidak berubah karena najis, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi ini adalah problematika yang pertama. Problematika yang kedua adalah ketika najis itu masuk ke dalam air yang sedikit, air yang sedikit. Ya, seperti tadi, jika najis tersebut merubah air yang sedikit ini, maka najis, maka najis. Nah, permasalahannya jika tidak berubah, ya, jika tidak berubah, apa hukum dari air tersebut? Jumhur ulama mengatakan najis, katakan najis. Jadi air yang kurang dari 200 liter, ketika ketika apa? Ketika terkena najis, maka najis, maka jadi najis, maupun itu berubah atau tidak, maupun itu berubah atau tidak. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama, ya, jumhur ulama yang ada di Tafrik ini, ya. Akan tapi ulama yang lain berpendapat sampai berubah, sampai berubah, ya. Jadi najis ketika jatuh atau terkena air yang sedikit tapi tidak sampai merubah, maka itu air air tahur, air yang masih suci, air yang masih suci, ya. Karena kata mereka, ya, kata kata ulama yang berpendapat ini, ibrohnya itu berubah, ibrohnya itu dirubah, dan inilah pendapat yang apa di dipakai oleh guru kita, yaitu Syekh Wahid bin Abdissalam Bali dan Syekh Khalid Al-Juhani, ya, seperti itu. Nah, kemudian hadis terakhir yang kita bahas di dalam temuan kali ini adalah hadis tentang status air yang terkena jilatan anjing atau air bekas minum anjing, ya. Air dan tempat, ya, air dan tempat
apa namanya bekas minum atau dijilati anjing, ya seperti itu. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika jika anjing meminum dari bejana atau ember atau wadah kalian, maka maka cucilah wadah itu 7 kali. Di dalam riwayat Muslim dikatakan ulahuna biturab, ya, ulahuna biturab. Cucian yang pertama itu memakai tanah, memakai tanah. Adapun ya ada hadis dari Abdullah bin Mughaffal, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fil ina faghsiluhu sab'an wa afiruhu ats-tsaminah bit-turab." Jika ada anjing yang menjilati, ya, jadi walagho itu menjilati, ya, apa namanya, tahrikul lisan, ya, tahriku al lisan. Jika anjing menjilati bejana kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali. Dan di cucian ke-8 itu disiram dengan tanah. Ya, disiram dengan tanah. Ida syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum, ya, dua hadis ini menjelaskan tentang, ya, anjing itu najis. Anjing itu najis. Bahkan najisnya anjing ini mughaladzah. Najis yang paling tinggi, ya. Najis yang paling tinggi. Karena kenapa? Karena cara membersihannya itu 7 kali. Cara membersihkannya itu tujuh kali. Adapun najis yang lain itu cukup bersihkan 1 kali sampai sampai zat zat najisnya itu hilang. Kecuali anjing, ya, anjing itu harus 7 kali. Ya, bejana yang digunakan untuk minum minum itu minumnya anjing itu harus di apa dicuci 7 kali. Ya. Nah, di sini ada apa ada catatan, ya. Al kalbu la yajusu imtilakuhu min ghairi hajah. Ya, anjing tidak boleh kita miliki jika tidak ada hajat. Jika tidak ada hajat, ya. Seperti seperti anjing penjaga, ya. Anjing penjaga rumah itu boleh. Boleh kita pelihara. Ya, jika jika rumah rumah tersebut, ya, rumah tersebut itu misalnya pernah kemalingan atau menjadi incaran, maka boleh kita apa namanya membeli anjing penjaga, ya, atau lisoid, anjing pemburu, itu boleh, atau lil harf, anjing penjaga, penjaga ternak, penjaga ternak. Kalau misalkan tidak ada 3 ini, maka tidak boleh untuk memelihara anjing, ya, seperti itu, ya. Al insan idza iktana kalban li ghairi hajah naqasa min ajrihi kulla yaumin qiratani, ya. Jika ada seseorang yang memiliki anjing yang tanpa tanpa ini, ya, tanpa hajat, maka setiap harinya dia akan kehilangan pahalanya 2 kirot. 2 kirot, apa tafsir 2 kirot? Ya, mislu jabalain azimain, seperti 2 gunung yang besar. Ya, nah maka maka ini memang sangat sangat ini, ya, sangat apa sangat kompleks, ya, sangat kompleks dari keharamannya, ya, keharaman anjing ini, ya. Naha asyari'u an bai'il kalb wa wa bai wa bayyana anna thamanal kalb khabith. Dan juga syariat Islam, ya, syariat Islam itu melarang jual beli anjing, itu nggak boleh, ya. Dan juga menjelaskan bahwasanya harga harga dari anjing itu khabith, jelek, ya, jelek, seperti itu. Nah, ini adalah yang tadi kita sebutkan, ya, al farqu baina asyarb, ya, asyurb wal wulu.
wuluh itu fihi ziyadah, yaitu tahrikul lisan dakhilal ina. Jadi menggerakkan lidah di dalam bejana. Itu namanya wuluh. Jadi anjing ini nggak minum, cuman menggerakkan doang, ya seperti itu. Itu sama aja, ya hukum hukumnya sama aja. Tetap dibersihkan tujuh tujuh kali. Nah, para ulama sepakat bahwasanya ya anjing ini dia itu najis ainiyah. Zatnya itu memang najis, ya. Dan ini berlaku untuk semua semua anjing, ya. Maupun itu anjing penjaga, anjing apa tadi? Anjing untuk berburu dan juga anjing untuk apa namanya? Penjaga ternak itu semuanya najis, ya. Semuanya najis dan berlaku hukum berlaku hukum mencuci tujuh tujuh kali, ya. Berlaku menghukum berlaku hukum cuci tujuh kali, ya, karena di sini Rasulullah SAW tidak tidak membedakan, ya, tidak membedakan antara anjing ini dan anjing itu, ya. Eh, Makanya di sini makna dari al-kalbu, ya, al-kalbu alif lam di dalam kata al-kalbu ini listighraq, untuk mencakup semua jenis anjing, ya, semua jenis anjing. Jadi semua jenis anjing itu apa namanya? Najis. Nah, bagaimana bagaimana cara mensucikan dengan tanah, yaitu dicampur tanah tersebut dengan air, ya, dicampur tanah tersebut dengan air. Jadi cucian yang pertama, ya, cucian yang pertama itu tanah campur air, ya, digosok, ya, digosok atau diputar-putar, ya, sampai terkena terkena apa namanya, jilatannya, ya, atau terkena tempat yang biasa eh, anjing ini minum, ya, minum atau wulu, ya, minum atau wulu, ya. Jadi kemudian setelah itu ini adalah cucian yang pertama. Nah, baru cucian kedua sampai ketujuh itu dengan air biasa, ya, dengan air biasa. Ya, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hadis tentang wudhu, dan dan sampai pertemuan eh sampai muhadharah ke tujuh, ya, kalau tidak salah, ya. Ini masih muhadharah ketiga. Ini masih muhadharah ketiga. Nanti insya Allah kita akan kebut, ya, kita akan kebut untuk murojaah. Kita akan kebut untuk murojaah. Nah, ini saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang dan lebihnya Anda mohon maaf. Eh, Anda kembalikan ke Akh Iqbal, ya. Nah, tafadhol. Kan Ustaz, mungkin ditunggu sebentar sambil dibuka pertanyaan kalau ada. Oh, nah. Oh, nah. Apa namanya? Ada yang ingin ditanyakan dari ikhwan dan akhwat? Untuk akhwat itu ini, ya, tulis di chat, ya, tulis di chat. Ataupun untuk ikhwan silakan buka mikrofonnya. Ini ada pertanyaan di chat, ya, dari Hisham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah ada soal di ujian sebutkan hadis tentang wudhu atau yang lain? Enggak ada. Mungkin mungkin seperti ini, ya. Mungkin gambarannya ma makna al-wulu. Nah, seperti itu. Ma makna al-wulu. Pertama, tahrikul lisan. Kemudian yang kedua, tahrikul lisan walau lam yasyrab. Kemudian yang ketiga, kullu ijabah khotok, misalkan. Nah, itu yang antum pilih yang mana dari tiga itu. Seperti itu. Jadi
Jadi tidak ada sebutkan hadis itu tidak ada. Karena semuanya itu ujiannya pilgan, ya pilihan pilihan ganda. Nah, ahsantum ya Hisham, ada, ada yang ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak ada yang bertanya. Silakan yang ada, silakan ada yang, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya. Eh, izin bertanya Ustaz. Hmm. Untuk Oh, ujian hadis ini, untuk belajarnya kita mencukupkan untuk apa sekedar membaca itu cukup atau perlu menghafal? Misal menghafal makna kalimat atau menghafal apa namanya yang lainnya, atau cukup untuk kita baca dan kita pahami tanpa perlu menghafal sebagaimana Ustaz. Jazakumullah khair. nah, eh, seperti ini ya. Untuk model soal itu ada namanya ma'ani al kalimat, ma'ani al kalimat. Ya, seperti yang anak anak katakan tadi ya. Makna al wulu, misalkan. Kemudian ma makna at-thaharah, ya. Misalkan misalkan lagi contohnya kayak apa namanya? eh, kalau kalau tidak salah Ana sempat ingat itu ada soal yang apa yang mengatakan seperti ini. Ma makna fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu yang jawaban yang A itu tahkiron li sya'nihima, ya, tahkiron li sya'nihima. Kemudian yang kedua la sawaba ala hijratihi. Kemudian yang ketiga kullu ijabah sahihah. Seperti itu. Jadi ini membutuhkan pemahaman, ya, ini membutuhkan pemahaman. Dan dan apa untuk kalimat, ya, untuk ma'ani al kalimat atau makna-makna kata itu memang iya ada, ya, memang ada. Jadi ya mau tidak mau menghafal, ya, mau tidak mau menghafal. Akan tapi akan tapi ya, kalau kalau anak boleh kalau anak boleh bilang ya, antum dan antuna itu baca tafrik yang akhir-akhir, ya, tafrik yang ke-16, 15, 14, 13, ya. Itu kemungkinan besar soalnya tuh dari situ. Soalnya tuh dari tafrik yang terakhir. Tafrik yang terakhir. Adapun tafrik yang awal itu kalau tidak salah di akhir, jadi nomor 20. Adapun tafrik yang 1 sampai 19 itu soal 1 sampai 19 itu adalah eh, apa apa namanya? Itu tafrik yang akhir, ya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Ya, ini ada 4 pertanyaan ya di kolom chat. Bismillah, Afan, apa skor dan koreksi langsung muncul tuh jika telah mengerjakan? Iya, langsung langsung muncul. Nanti nanti ada tutorialnya ya. Nanti ada tutorialnya ketika ingin membuat akun pulsa. Ya, jadi ketika kita telah mengerjakan ya, ketika kita telah mengerjakan maka
Maka di situ bisa kita lihat hasilnya ya, bisa kita lihat langsung hasilnya. Ya, biasanya itu di menu at-takdirat, di menu at at-takdirat, di menu nilai-nilai. Ya nanti kita akan tutorkan insya Allah. Maaf Ustadz yang diberi tanda tanda centang itu kenapa ya Ustadz? Itu adalah materi yang yang kita bahas pada malam malam hari ini. Jadi kita tidak membahas semuanya, tapi membahas beberapa. Bismillah, apakah ada soal tentang penulis buku atau syekh siapa yang menyampaikan materi? Kalau penulis buku tuh ada, penulis buku tuh ada. Misalkan man kayak man mu'alif Umdatul Ahkam. Ya, di situ tertulis Abdul Ghani Al-Maqdisi, Abdullah Al-Maqdisi, terus eh, nama nama aslinya Imam Ibnu Qudamah gitu. Jadi pilihannya ada tiga, Abdul Ghani, Abdullah, dan satunya lagi itu apa ya? Lupa. Pokoknya belakang belakangnya itu Al-Maqdisi semua. Tiga pilihan tuh belakangnya tuh Al-Maqdisi semua. Gitu loh. Jadi jadi kita harus harus apa? Harus ingat penulis kitab Umdatul Ahkam itu Abdul Ghani, bukan Abdullah, ya. Abdul Ghani. Nah, kalau penulis buku iya, tapi kalau syekh yang menyampaikan materi nggak ada. Nggak ada. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa perbedaan toharoh dan nazahah? Toharoh dan nazahah itu satu makna, ya satu satu makna. Toharoh itu bersuci, nazahah itu ya bersihkan. Satu makna, satu makna, satu makna. Itu seperti sinonim ya, seperti sinonim. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya. Tadi disebutkan bahwasanya wudhu itu tidak boleh hanya diusap. Iya, tidak boleh diusap untuk beberapa beberapa anggota anggota wudhu saja, ya. Namun bagaimana seandainya jika wudhu itu pakai gayung dan airnya tidak mengalir? Mohon penjelasannya. Ya harus mengalir. Jadi, jadi air itu di apa di ini ditampung ya, ditampung terus dialirkan, dialirkan, ya, dialirkan. Maksudnya gini, mengalir aja udah, mengalir aja udah. Kalau kalau misalkan sampai kalau misalkan sampai alhamdulillah. Kalau tidak sampai maka sampaikan ya seperti itu. Yang jadi poinnya itu adalah mengaliri air, mengaliri air. Sampai atau tidak sampainya itu urusan belakangan ya. Jadi mengaliri air dulu ya. Kalau sampai alhamdulillah, kalau tidak sampai maka kita sempurnakan ya, seperti itu. Hadis dari oh mau dikunci Pak. Oh ya. Oh ya. Oh ya, ini kelasnya mau mau dikunci ya. Ini anak lagi di kelas kelas kampus ya, dan ini waktunya sudah mau dikunci kelasnya. Untuk ini ya, untuk pertanyaan yang lain ya, untuk pertanyaan yang lain itu silakan ditanyakan di grup ya, karena waktunya juga sudah habis ya, waktunya juga sudah habis. Insya Allah pertanyaan yang ada di kolom ini nanti di copy ya, di copy kemudian ditanyakan di grup Hima ya, di grup Hima. Ya seperti itu ya Ustadz Arifin. Ya mohon maaf bagi ikhwan dan akhwat yang belum Ana jawab pertanyaannya ya, karena waktunya juga sudah habis dan ini tempatnya juga mau dikunci ya. Maka dari itu Ana kembalikan ke Ustadz Arifin. Ya, silakan Bagaimana Ustaz. Ustadz? Mau langsung ditutup Ustadz? Silakan, mungkin disilakan ke Ustaz Iqbal Ustaz ya. Tadi kan beliau yang membuka. Bagaimana? Silakan ke Ustaz Iqbal karena kan beliau tadi yang membuka. Iya.
Nah, anak kembalikan ke Ustadz Iqbal. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, telah berakhir pelajaran pada hari ini, pelajaran perdana. Semoga kegiatan ini bisa memberikan kita impact, teman-teman. Bisa membuat kita lebih semangat untuk belajar lagi dan memurojaah materi perkuliahan di USA. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan besok pas di pertemuan yang akan datang atau di grup yang udah kita buat di apa namanya di WhatsApp gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu kalau mampu kita jawab, nanti akan dibantu oleh Ustadz Fikri dan kawan-kawan. Taib, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.